apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maroksimawati, NIM K761905. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya. Halo, perkenalkan, saya Vicky Rohana, NIM 3761904 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saksikan video pembelajaran kami ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Nah, dalam pembelajaran pasti ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, peserta didik diharap dapat memahami peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, peserta didik diharap dapat memahami pola hubungan dan interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Langsung saja, pasti kalian sudah kepo nih, apa sih itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan orang atau perorangan ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Kita akan membahas peran pelaku ekonomi terlebih dahulu. Yuk simak yuk. Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen atau RTK merupakan individu atau pihak yang merupakan bagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi akibat adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun peran RTK, yang pertama sebagai konsumen. RTK berperan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau RTP. Kedua, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. RTK menawarkan faktor produksi kepada perusahaan yang dapat berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketiga, sebagai penerima imbalan. RTK berhak menerima imbalan dari perusahaan atas pemakaian faktor-faktor produksi. Rumah tangga produsen atau RTP. Produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan menambah nilai gunanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun peran RTP, yang pertama yaitu sebagai produsen, yang berperan menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Agar dapat menghasilkan barang dan jasa, perusahaan membutuhkan faktor produksi dari RTK. Ketiga, sebagai agen pembangunan. RTP membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan, seperti membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rumah tangga negara atau pemerintah. Rumah tangga negara adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adapun peran rumah tangga negara. Pertama, sebagai pengatur. Rumah tangga negara atau pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan.
Kedua, sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan menjalankan roda pemerintahan, antara lain menggunakan tenaga ahli, menggunakan alat-alat kantor, dan memanfaatkan energi listrik. Ketiga, sebagai produsen. Pemerintah menjalankan berbagai perusahaan milik negara seperti PLN dan Pertamina. Masyarakat luar negeri. Karena memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, peran masyarakat internasional atau masyarakat luar negeri sangat penting, yaitu dalam kegiatan ekspor maupun impor. Adapun peran masyarakat luar negeri, yang pertama, sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara lain, yaitu barang dan jasa yang diimpor. Kedua, sebagai produsen. Masyarakat luar negeri berperan sebagai produsen dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian, barang dan jasa yang dihasilkan tersebut diekspor ke negara lain. Ketiga, sebagai investor. Masyarakat luar negeri dapat berperan sebagai penanam modal. Keempat, sebagai sumber tenaga ahli. Dengan pertukaran tenaga kerja dengan luar negeri dapat memenuhi kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam negeri. Nah, setelah membahas peran pelaku ekonomi, sekarang kita akan belajar mengenai circular flow diagram. Circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Circular flow diagram ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, circular flow diagram 2 sektor, yaitu interaksi antar RTK dan RTP. Yang kedua, circular flow diagram 3 sektor, yaitu interaksi antar RTK, RTP, dan pemerintah. Yang ketiga, circular flow diagram 4 sektor, yaitu interaksi antar RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat. Berikut ini akan disajikan penjelasan circular flow diagram 2 sektor. Nah, pada alur yang pertama, RTK menyalurkan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian ke rumah tangga produsen. Kemudian di alur kedua, RTP atau rumah tangga produsen memberi balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa uang sewa, gaji, bunga, dan laba. Kemudian pada alur ketiga, setelah adanya input faktor produksi, rumah tangga produsen mengolahnya menjadi barang atau jasa yang dijual ke rumah tangga konsumen. Pada alur keempat, rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa, kemudian memberi uang kepada RTP atau rumah tangga produsen. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai circular flow diagram 3 sektor. Circular flow diagram 3 sektor bisa dilihat di gambar bahwa ada 3 sektor, yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan rumah tangga konsumen. Nah, jadi penjelasannya itu berkaitan dengan circular flow diagram 2 sektor tadi. Langsung saja ya, kita ke alur 5 ya. Pada alur 5 itu menjelaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen. Contohnya itu seperti bantuan langsung tunai (BLT). Dan pemerintah juga memberi subsidi kepada rumah tangga produsen. Contohnya itu subsidi ekspor barang. Kemudian di alur 6, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen memberi pajak kepada pemerintah. Dilanjut ke alur 7. Pada alur 7,
rumah tangga konsumen menyalurkan faktor produksi, baik tenaga kerja atau tenaga ahli, ke pemerintah. Kemudian, pemerintah memberi balas jasa berupa upah kepada rumah tangga konsumen. Kemudian dilanjut ke alur 8. Nah, pemerintah ini berperan sebagai konsumen, sehingga rumah tangga produsen menawarkan barang atau jasa ke pemerintah. Kemudian pemerintah membelinya dan memberi uang kepada rumah tangga produsen. Nah, pada alur ke-9 ini, pemerintah berperan sebagai produsen. Jadi pemerintah itu memiliki perusahaan BUMN. Jadi contohnya perusahaan pemerintah itu seperti PLN, Pertamina, dan lain-lain. Oke, yang terakhir yaitu circular flow diagram 4 sektor. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa circular flow diagram 4 sektor ini adalah interaksi antar 4 sektor, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, kita langsung saja ya circular flow diagram 4 sektor ini ke alur 10. Nah, pada alur 10 ini menjelaskan bahwa masyarakat luar negeri ini dapat ekspor maupun impor faktor produksi ke dalam negeri. Jadi contohnya seperti ini, masyarakat luar negeri itu dapat mengekspor atau impor tenaga kerja ke dalam negeri atau dari dalam negeri. Kemudian pada alur 11, masyarakat luar negeri itu dapat ekspor maupun impor barang dan jasa. Jadi masyarakat luar negeri itu dapat ekspor maupun impor barang jasa dari dalam negeri.